Ada sebuah rahasia bernegara yang juga merupakan pelajaran di akademi dulu, yaitu bagaimana strategi bernegaranya Bapak Negara Indonesia, yaitu Bung Karno. Tentunya sebagai putra Indonesia, kalau di akademi dulu ada cerita sejarah yang membawa nama Indonesia, bangganya bukan main. Maklum, itu di negara seberang soalnya. Dalam hal keilmuan di akademi dulu, sekedar menginformasikan urusan Rothschild, ada lebih dari 10 jam pelajaran di kelas menjelaskannya. Misalnya, bagaimana mereka temurun mengendalikan kawin antar sepupu demi menjaga kemurnian turunan mereka dan menjaga harta mereka dalam sistem distribusi keuangan dan kendali sumber daya alam dunia. Jadi, ketika pelajaran bernegara dari banyak negara diajarkan, selain dari sisi who control the world dan how the world work, sampailah ke strategi bernegaranya Bung Karno. Dan ini keren sekali. Ceritanya kita sederhanakan. Di dalam membuat mineral 99,9%, misalnya emas, platinum, perak, itu prosesnya dari gunung, batuan atau tanah diambil, diproses tambang, dimasukkan smelter, di refining, jadilah metal murni. Metal murni dari mineral tambang. Proses membuat 1 kg emas dengan 1 ton emas ya sama saja mata rantainya. Disinilah kejeniusannya Bung Karno dimulai. Dia merasa mengapa harus menunggu mineral metal itu ada dulu baru kita manfaatkan sebagai alat jual beli metal atau alat tawar, dijadikan underlying terbitnya mata uang atau currency. Oleh Bung Karno apa yang dilakukan? Data di gunung, dihitung cost accountingnya, maka diperkirakan misalnya dengan kecepatan 10 tahun nantinya akan dapat 1000 ton emas misalnya. Maka ketimbang nunggu 1000 ton itu ada, rupiah di print saja senilai 1000 ton emas sekarang, di mana modal untuk membuat 1000 ton emas tersebut mulai dari mining proses hingga pemurnian refining katakanlah 30%-nya. Lah, gunungnya gunung sendiri ngapain dibayar? Karena itu harganya cuma 30%. Yang dibayar hanya proses tambang hingga pemurnian saja, karena itu dapatnya cuma 30%. Yang 70% uang cetak tadi untuk membangun proyek produktif. Dan proyek produktif seperti industri tidak harus di Indonesia, bisa di luar negeri. Proyek industri tadi adalah underlying lapis kedua selain emas dan hasil metal mineral tambang di Indonesia tadi. Dengan ide tadi, maka di tahun 1955 sebagai dasar undangan 50 negara hadir di Indonesia dalam konferensi Asia Afrika, dikatakan bahwa mereka atau kita bersama-sama akan membangun poros tengah negara non-blok, tidak miring ke Soviet, tidak miring ke NATO Amerika. Non-blok akan membangun kekuatan ekonomi dengan porosnya Indonesia dan akan membiayai banyak proyek industri di negara-negara non-blok. Apa yang terjadi? Benarlah hadir pemimpin revolusi dari setiap negara dalam undangan tadi. Tiongkok, India, Pakistan, Mesir, Korea Utara, Kuba, semua tokoh revolusioner semua mengharap dukungan Indonesia. Bayangkan ada Nehru, Gamal Abdul Nasser, Bhutto, Mao, dan tokoh legendaris dunia lainnya hadir di Bandung, kota kecil dari negara yang baru 10 tahun merdeka. Saat itu, ide jenius Bung Karno mempesona dunia. Indonesia akan membiayai negara non-blok ekonominya tadi. Ternyata Bung Karno hanya pemikir tunggal atau pemikir sendirian. Di dalam negeri dirongrong kelompok-kelompok yang ingin berkuasa seperti kaum nasionalis, kaum sosialis, komunis, terus berada di sekeliling Bung Karno untuk dapat mempengaruhi kebijakan politik Bung Karno. Kaum Nasakom itu dirangkul oleh Bung Karno. Inilah yang membuat gonjang-ganjing politik nasional kala itu. Di dunia, kekuatan diplomasi dan manuver rupiah sebagai kekuatan ekonomi belum digarap sempurna. Geoekonomi belum tergarap cantik. Jadinya beliau selesai dengan kudeta cantik di tahun 1966 yang selanjutnya sahabat tahu ceritanya. Pelajaran sejarah di akademi berhenti di cerita tersebut. Namun dunia tidak berhenti di situ. Tiongkok mengambil ide Bung Karno. Mereka tanpa jaminan sumber alam mineral metal berani melawan hegemoni negara superpower di tahun 90-an, di mana Amerika lagi fokus di Timur Tengah untuk mengambil energi minyak dan gas. Tiongkok printing renminbi berdasarkan industri dalam negeri. Dalam 20 tahun underlying mereka kuat dan mulailah ekspansi ke luar negeri, meminjamkan renminbi cetakan yang banyak ke negara luar dengan nama obor, One Belt, One Road. Lebih sempurna rencana Tiongkok bukan hanya meminjamkan renminbi, tetapi juga teknologi, peralatan permesinan, tenaga kerja, semua harus dari Tiongkok. Sempurna rencana mereka jauh lebih baik daripada rencana awal Bung Karno. Ide Bung Karno jenius, tapi anak cucu dan putra bangsa nggak paham akan geopolitiknya Bung Karno. Strateginya mudah dibaca waktu itu dan mudah dipatahkan karena Bung Karno sendirian. Sekarang, mengapa kita tidak sempurnakan lagi ide Bung Karno, ide Patih Gajah Mada, ide Tiongkok dengan menggunakan sumber daya alam dan rupiah? Beranikah kita melakukannya? Sekarang kita tidak boleh terjebak obor Tiongkok lagi
dan permainan hutang serta bunga IMF Amerika. Kita harus bermain cantik di antara dua kekuatan. Dengan kekuatan mineral root, kita mengingatkan jangan miring ke Amerika, jangan miring ke Tiongkok. Saat ini kita miring ke salah satu sisi. Kita tidak netral lagi. Kita bisa dilihat menyalahi amanah undang-undang sebagai negara netral, negara bebas aktif. Dan informasi ini hanya mengingatkan, gunakan lebih dari satu hati di dalam mengelola negara. Hati-hati.